Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mem akan membawakan materi ke-9 untuk mata pelajaran seni budaya kelas 8 tentunya, dan masih bersama dengan Mem Fitriani Idris. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk materi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kita doakan terwujud. Baik, eh kita akan membawakan materi merangkai gerak tari tradisional, ya. Pengertian tari tradisional. Oke, sebelum kita merangkai gerak tari tradisional, kita harus mengetahui dulu apa sih itu yang namanya tari tradisional. Oke, kita lanjut lagi ya. Tahukah kamu bahwa setiap suku di Indonesia memiliki gerak tari yang berbeda-beda? Perbedaan gerak menunjukkan kekayaan dan keunikan gerak tari tradisional Indonesia. Keunikan gerak dapat dijumpai salah satunya tari Yospin Pancer dari Papua. Keunikan terletak pada gerak kaki yang ritmis disertai dengan permainan memukul tifa, alat musik ya si tifa ini. Keahlian secara khusus sangat diperlukan untuk dapat melakukan gerak dinamis pada kaki sambil memukul tifa. Keunikan gerak dapat dijumpai juga pada tari kecak dari Bali. Penari duduk melingkar sambil menggerakkan tangan ke atas sebagai simbol lidah api yang menyala. Penari mengucapkan kata cak 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 sebagai iringan gerak. Keunikan tari kecak tidak hanya pada gerak tetapi juga pada iringan. Keunikan ini hanya hampir sama dengan tari saman dari Aceh. Penari menyanyi sambil melakukan gerak dengan menumpuk hampir seluruh badan dan anggota badan. Bunyi tepukan dan nyanyian dijadikan sebagai iringan. Keunikan gerak dapat dijumpai juga pada tari bertema perang di daerah Kalimantan. Gerakan kaki yang tertahan dengan langkah yang lebar memiliki kesamaan dengan keunikan tari Cakalele dari Ternate. Keunikan gerak tidak hanya pada penari putra, tetapi juga pada penari putri. Tari burung enggang dari Kalimantan. Keunikan gerak terletak pada gerak pergelangan tangan ke atas dan ke bawah, sehingga bulu-bulu burung enggang yang diselipkan pada jari-jari dapat mengembang seperti sayap burung yang hendak terbang. Keunikan gerakan pada bagian tangan ini memiliki kemiripan dengan tari tanggai dari Palembang. Lentikan gerak pada jari-jari tangan dapat dijumpai pada tari gending, gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Tarian ini memiliki kesamaan dengan gerak lentikan jari dapat dijumpai juga pada tari sekapur siri dan persembahan dari Melayu. Keunikan gerak pada tari daerah Kalimantan terletak pada gerakan tangan, terutama pada gerak tari gaya perempuan. Lentikan tangan dengan memegang bulu burung enggang menjadi salah satu keunikan ya. Keunikan gerak ini disebabkan tarian daerah Kalimantan yang bersumber pada simbolisasi gerak burung enggangnya. Keunikan gerak pada tarian daerah Sulawesi. Ya. Kalau dari Sulawesi pasti kalian tahu Tari Pakarena. Ya, Tari Pakarena merupakan salah satu contoh tarian dari Sulawesi Selatan yang sering digunakan sebagai acuan. Pada tari Pakarena, gerakan kaki yang tertahan pada lantai dan tangan dengan menggunakan kipas merupakan salah satu keunikan tarian ini. Gerakan pada tari Pakarena dilakukan dengan lembut dan mengalun, walaupun musik yang mengiringi tarian ini menghentak-hentak. Hal ini sesuai dengan filosofi hidup masyarakat Bugis. Sebagai pelaut, walaupun ombak datang bergulung, tetapi kapal tetap harus berjalan perlahan mengikuti alur gelombang.
Keunikan pada tarian daerah Jawa biasanya tertuju pada tari yang tumbuh dan berkembang di keraton. Tari-tarian yang berkembang di keraton memiliki aturan-aturan tersendiri dalam melakukan gerakan. Setiap gerakan memiliki makna dan filosofi tersendiri. Tari-tarian yang tumbuh dan berkembang di daerah di luar tembok keraton biasanya mengacu pada gerakan tradisional tarian keraton. Keunikan gerak tari yang tumbuh dan berkembang juga dimiliki tarian kerakyatan. Tarian ini tumbuh dan berkembang di masyarakat luas. Di daerah Jawa Barat dikenal dengan tari jaipong. Di daerah Jawa Tengah dikenal dengan sebutan lengger. Di daerah Melayu dikenal dengan joget. Pada tarian kerakyatan biasanya gerak yang dilakukan secara spontan mengikuti irama dan tidak memiliki aturan baku dalam melakukan gerak. Tarian kerakyatan ini ada yang bersifat pergaulan, tetapi ada juga yang bersifat magis. Pada tarian jaranan misalnya, penari pada saat tertentu yaitu kondisi trance dan mereka bisa makan pecahan kaca. Oke, sekian materi hari ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Mem ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.